Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kali ketiga kita ketemu di dalam acara cerita-cerita para as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam dan sangat membantu menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini masuk pembahasan kita dalam cerita pertama, yaitu tentang Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyiyah. Sayyidatuna Khadijah ini adalah seorang sosok perempuan yang super istimewa, yang luar biasa, karena memiliki beberapa perangai dan sifat yang alami dari diri beliau sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan setelah menikah dengan Nabi, tapi sebelumnya sudah memiliki perangai yang super istimewa. Beda dengan perempuan-perempuan yang ada di zamannya. Sebelum diutus Nabi, beliau itu dipanggil atau dijuluki dengan At-Tahirah. Perempuan yang suci. Beliau juga seorang yang memiliki kecerdasan, kepandaian. Apalagi beliau akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Menjadi ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Istrinya Nabi dan pertama yang masuk Islam menurut pendapat kesepakatan para ulama ahli sirah. Bahkan beliau masuk Islam tanpa didahului seseorang pun, baik laki ataupun perempuan. Jadi pertama yang masuk Islam dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi beliau nomor 1 yang masuk Islam. Lebih tua dari Nabi 15 tahun. Beliau lebih tua dari Nabi 15 tahun. Jadi usia Nabi 25, sedangkan saat itu sedang Khadijah usia 40 tahun. Lah, Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah ini karena ketertarikan Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lelaki yang tertarik dengan Sayyidatuna Khadijah banyak, tapi mereka memiliki tujuan dalam ketertarikannya dengan Sayyidatuna Khadijah, ya, selain kepandaiannya, kecerdasannya, terkenal wanita yang mulia, wanita yang suci, ya, tapi mereka juga mengincar daripada hartanya Sayyidatuna Khadijah. Tapi Sayyidatuna Khadijah sangat tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Ketertarikan Sayyidatuna Khadijah itu karena kesaksian budaknya yang bernama Maisarah. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Nah, sebelum Nabi diangkat, dilantik oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, itu pernah membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah ke Syam. Dibarengi dengan Maisarah, budaknya Sayyidatuna Khadijah. Lah di situ Maisarah melihat perbedaan Nabi dengan orang-orang sebelumnya. Kejujurannya, amanatnya, dan yang lain sebagainya. Juga dengan apa? Kesaksian seorang pendeta.
yang menceritakan kepada Maisarah tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sebelum diutus. Akhirnya Maisarah bercerita kepada majikannya, yaitu Sayyidatuna Khadijah, tentang bagaimana perangai-perangai indah, perangai-perangai yang bagus, yang luhur dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ Sayyidatuna Khadijah tertarik. Tertarik karena kejujurannya, karena amanatnya. Sehingga Sayyidatuna Khadijah mengutus seseorang ke Rasulullah untuk menyampaikan ketertarikannya dengan mengatakan, ya ibna ammi inni qad raghibtu fika liqarabatika wa amanatik. Wahai putra paman, ya, karena masih ada garis keturunan dengan Sayyidatuna Khadijah. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Sayyidatuna Khadijah itu bin Qusay. Juga ada sambung dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai putra paman, aku sangat mengharap dapat menjadi istrimu, bukan karena ketampanannya. Pertama karena apa? Masih ada kerabat, hubungan kerabat. Yang kedua juga karena amanat. Dan itu harga yang mahal, bukan harga yang... Yang ketiga, wa husni khuluqik. Perangai akhlakmu yang bagus. Wa sidqi hadithik, dan jujur. Jadi, dengan 4 alasan. 4 sebab Sayyidatuna Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Kerabat, amanat, jujur, dan akhlak yang baik. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan ketertarikan Sayyidatuna Khadijah kepadanya, Nabi bercerita hal ini kepada paman-pamannya. Bercerita kepada paman-pamannya, lalu pamannya Abu Thalib dan bersama 10 orang kaumnya datang ke pamannya Sayyidatuna Khadijah, Amr bin Asad. Dan pamannya Sayyidatuna Khadijah, Amr bin Asad ini yang menikahkan Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi SAW, alias menjadi walinya. Dilamar oleh Abu Thalib saat itu juga dengan lamaran yang baik, yang bagus. Dan Amr bin Asad, pamannya Sayyidatuna Khadijah, menyetujui lalu menikahkannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, pernikahan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah ini 15 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Ya, karena Nabi masih berusia 25 tahun. Setelah kedatangan Nabi dari Syam 2 bulan. Nabi berangkat ke Syam membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah. Pulang setelah 2 bulan Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Saat itu usianya Nabi 25 tahun. Dan itu adalah pertama perempuan yang dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak menikah dengan perempuan lain selama dengan Sayyidatuna Khadijah sehingga meninggalnya Sayyidatuna Khadijah. Ini cerita ringkas tentang Sayyidatuna Khadijah. Nanti kita akan mengetahui banyak tentang Sayyidatuna Khadijah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemuliaannya, keistimewaannya Sayyidatuna Khadijah daripada yang lainnya. Mudah-mudahan ya, para perempuan-perempuan mukminah muslimah dapat meneladani ya, istri-istrinya Nabi, terutama Sayyidatuna Khadijah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.